Oke, hai Sobat Isigo TV, baik lagi di acara B Pro Seksi, bincang-bincang profesi sektor transportasi. Oke, sekarang di samping saya sudah bersama dengan Bapak Handa. Selamat siang, Bapak. Siang semuanya. Oke, Bapak mungkin bisa perkenalkan diri dulu. Oke, jadi selamat siang semuanya. Nama saya Handa Lesmana. Saya di sini sebagai Kepala Subdirektorat Angkutan Barang di Direktorat Angkutan Jalan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan. Oke, baik Pak Handa. Terima kasih ini sudah mengundang Isigo TV ke kantor Pak Handa. Oke Pak, mungkin balik lagi ya. Kan kita tahu Pak, selama nanti bulan Oktober ini ada transisi ke pemerintahan baru. Nah, khususnya di Kementerian Perhubungan Darat di Ditjen Hubdet ini ada nggak sih pencapaian positif selama ini? Oh, jelas banyak ya. Di angkutan angkutan jalan misalnya itu sudah sangat terlihat banyak perkembangan ya. Kita mulai dari yang kecil dulu, misalnya angkutan perintis. Angkutan perintis itu sudah cukup banyak di beberapa provinsi, baik itu angkutan orang maupun angkutan barang. Nah, karena saya di angkutan barang, saya mungkin sedikit menjelaskan di angkutan barang. Di angkutan barang ini, angkutan barang perintisnya adalah untuk mengkoneksikan tol laut. Pernah tahu kan kapal tol laut itu? Jadi kapal tol laut tiba di pelabuhan. Nah, supaya lebih murah lagi, kita menyediakan truk yang disubsidi. Namanya truk angkutan barang perintis. Jadi itu salah satu pencapaian yang menurut saya luar biasa ya di tahun kepemimpinan Bapak Budi Karya Sumadi ini, dan semoga kedepannya anggaran bisa bertambah terus, jadi kita bisa menambah ke provinsi-provinsi lainnya untuk melayani angkutan barang perintis ini, gitu sih. Oke, berarti salah satu pencapaian positifnya itu ya Pak? Ya, betul. Oke, tadi kan kita sudah transisi dan kurang 1 bulan ini. Ada nggak sih program yang belum tercapai dan dikebut nih sampai nanti ada transisi? Untuk program sih saya rasa untuk 2024 ini karena memang sudah dianggarkan ya. Jadi kita sekarang berusaha mengoptimalkan apa yang sudah direncanakan sesuai anggaran. Seperti tadi, misalnya angkutan barang perintis ya kita optimalkan, jangan sampai tidak terserap anggarannya. Terus di angkutan orang perintis juga seperti itu, karena itu sudah dianggarkan. Jadi kita harus berusaha supaya anggaran itu bisa bermanfaat dan tidak ada yang sia-sia gitu loh. Jadi kita harus manfaatkan betul, makanya kita harus selalu awasi. Makanya kami di Perhubungan Pusat selalu monitoring ke daerah untuk melihat bagaimana penyerapannya, realisasinya, kendalanya apa. Kalau memang ada kendala, solusinya seperti apa. Karena masih lama nih kan, berapa bulan ini. Jadi kalau memang ada kendala, mungkin karena cuaca biasanya kan, nah itu apakah bisa di reschedule atau seperti apa. Jadi intinya kita optimalkan apa anggaran yang sudah direncanakan di 2024 ini. Oke, baik. Nah, mungkin salah satu yang menurut kita tahu untuk pencapaian positif dari Ditjen dari ini kan salah satunya mewajibkan penggunaan GPS tracker pada angkutan truk di tahun 2019. Betul. Nah, itu Bapak bisa jelaskan sih apa penyebab atau pertimbangan untuk dibuatkan regulasi itu? Oke, baik. Jadi ini menarik ya. Jadi untuk masalah GPS ini sebetulnya kita sudah ada aturan baru yang tidak hanya sekedar GPS, tapi GPS yang terkoneksi dengan kami di Kementerian Perhubungan, khususnya Direktorat Perhubungan Darat. Jadi kita ada namanya aplikasi GPS Integrator. Nah, jadi kita memanggil seluruh provider GPS yang kompeten dan bisa sesuai dengan spesifikasi yang kita tetapkan, dan kalau memang bisa baru kita coba connect gitu loh. Jadi kalau misalnya GPS-nya itu tidak mumpuni ya kita tidak akan bisa kita konekkan. Nah, yang kita sarankan untuk dipasang di masing-masing perusahaan, baik itu angkutan orang maupun angkutan barang, adalah tadi perusahaan GPS yang sudah terkoneksi dengan kami. Salah satunya dari Izigo ini. Izigo ini salah satu provider GPS yang sudah terkoneksi dengan kami, jadi ya cukup disarankan lah untuk digunakan. Nah, tadi ya di angkutan orang, di angkutan barang. Nah, karena saya di angkutan barang, mungkin saya akan cerita tentang angkutan barang. Kenapa harus dipasang? Karena ada beberapa manfaat. Pertama dari sisi transporternya. Transporter ini berarti kan yang punya kendaraan. Dia bisa mengawasi kendaraan tersebut pada saat dioperasikan. Lalu yang kedua, pemilik barang. Pemilik barang yang diangkut oleh transporter itu dia bisa memantau posisi barang dia udah sampai mana. Terus sama kami di pemerintah, baik kami di Perhubungan maupun di KNKT juga sangat memerlukan data tersebut, terutama kalau terjadi kecelakaan atau misalnya pada saat peak season ya seperti Lebaran atau Natal, itu kita sangat memerlukan informasi dari adanya GPS. Makanya kita sekarang sangat ketat sekali di semua perizinan wajib dipasang GPS seperti itu. Oke,
Oke. Menurut dari data kepolisian kan ada yang terintegrasi 5 juta armada. Kira-kira yang sudah terintegrasi dengan GPS itu berapa unit sih Pak? Ya kalau untuk gini ya, jadi kalau kan ada kendaraan yang berizin dan belum berizin atau mungkin tidak berizin. Kalau yang sudah berizin bisa dipastikan pasti terpasang GPS. Karena kan untuk setiap kendaraan yang berizin itu harus memiliki apa yang namanya kartu pengawasan. Nah, salah satu syarat dari kartu pengawasan adalah dipasangnya GPS, tapi yang sudah terintegrasi dengan kami. Tadi seperti itu. Jadi, kalau ada kendaraan yang belum terpasang GPS, otomatis dia berarti belum berizin. Itu loh. Jadi, kalau udah berizin, kemungkinan besar sudah dipasang oleh GPS, karena itu memang syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh kartu pengawasan. Seperti itu. Berarti ada kemungkinan nggak sih Pak sanksi nih, sebenarnya dia sudah ada izin, tapi dia belum menggunakan GPS? Oh ya, tentu saja. Jadi itu nanti kita kan akan ada namanya monitoring ya, monitoring dan evaluasi. Atau amit-amit terjadi kecelakaan. Nah kalau ternyata dia berizin, tapi ternyata GPS-nya tidak terpasang, maka akan ada teguran kepada perusahaan tersebut. Bisa dibekukan izinnya, maksudnya izin satu kendaraan itu ya, atau dicabut izin dari kendaraan tersebut karena dia telah melanggar apa yang sudah kita terapkan. Dan itu sebetulnya bukan untuk mempersulit, tapi kan untuk meningkatkan keselamatan juga, dan kita supaya bisa mengawasi juga. Jadi menurut saya ya memang harus dipasang gitu, apalagi kalau dia berizin. Kalau nggak berizin ya sudahlah ya, itu di luar kekuasaan kita gitu. Nah, tadi kan Pak Handa sempat mention ya untuk kebutuhan dipasang GPS selain untuk monitoring, selain untuk menggunakan data kecelakaan, selain itu apalagi sih Pak? Kan mungkin dari sisi, mungkin kita lihat sisi kesehatannya armada, kan kita betul. dari sisi servis. Betul, ini bermanfaat juga dari sisi operator ya, atau pemilik kendaraan, karena banyak hal nih. Pertama dari sisi pengemudi, dia bisa mengawasi kinerja pengemudinya. Apalagi sekarang kan fitur GPS udah nggak cuma sekedar mengikuti monitoring lokasi ya, tapi dia bisa menganalisis atau mengevaluasi kinerja pengemudinya. Mana pengemudi yang ugal-ugalan, mana yang mungkin, apalagi sekarang ada yang bisa pengemudi yang ngantuk pun bisa terdeteksi kan dengan alat yang terdapat di GPS itu. Terus juga banyak hal lain sih yang bisa diperoleh manfaatnya, di antara lain efisiensi dan optimalisasi armada. Jadi si pengusaha akan bisa dengan mudah mengoptimalkan armadanya dengan melihat performa dari kendaraan tersebut dari laporan GPS tersebut gitu loh. Makanya GPS itu sangat penting. Namun memang perlu ada semacam back end office ya di setiap operatornya itu. Jadi nggak hanya sekedar dipasang, tapi ada orang yang menganalisis dari data dari informasi itu. Kan sayang ya, datanya banyak, tapi kalau tidak dianalisis kan sayang. Jadi itu bisa digunakan untuk keperluan dari perusahaan tersebut selain dari kami di pemerintahan. Ya berarti sebenarnya kan concernnya para pelaku logistik takutnya kayaknya dimonitoring deh, padahal dari sisi pelaku logistik itu akan membuat keuntungan juga betul. IoT ini seperti itu. Jadi kalau misalnya masalah kerahasiaan, kita kan pemerintah ya, jadi nggak mungkin kita menyalahgunakan informasi yang kita miliki. Dan kita pun di aplikasi yang kita miliki tadi yang GPS integrator itu kan pasti sangat dienkripsi ya, jadi tidak sembarangan orang bisa masuk gitu loh. Dan kita pun juga tidak ada kepentingan sebetulnya selain mengawasi pola pergerakan, atau kalau terjadi kecelakaan amit-amit kita bisa bantu investigasi juga karena datanya kan terekord dengan baik ya. Kalau kebayang kalau ada kecelakaan mobilnya nggak ada GPS kan kita agak sulit ya untuk menganalisis faktor penyebab kecelakaan itu. Jadi nggak usah khawatir kalau untuk kerahasiaan itu dijamin karena kita juga pemerintah ya gitu, seperti itu. Terjamin aman ya Pak? Aman dong. Oke Pak, terkait untuk infrastruktur dan investasi yang dikeluarkan oleh Dirjen Hubungan Darat mengenai regulasi ini seperti apa sih? Infrastruktur maksudnya gimana? Infrastruktur dan investasi yang dikeluarkan untuk membuat regulasi ini. Oh gitu. Ya kita kan setiap tahun pasti akan mencoba mengevaluasi ya mana regulasi yang harus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Salah satunya GPS ini. Kalau dulu kan mungkin hanya sekedar dipasang GPS, tapi sekarang ada regulasi baru yang sudah menyesuaikan dengan perkembangan teknologi GPS tersebut. Jadi sekarang GPS itu bisa untuk mengevaluasi kinerja dari pengemudi maupun dari kinerja dari perusahaan itu tersendiri. Jadi kita untuk dari hal regulasi pasti akan kita sesuaikan dengan perkembangan zaman. Jadi kita nggak itu aja, pasti akan kita sesuaikan dengan perkembangan zaman, teknologi dan tuntutan dari dunia yang ada saat ini. Seperti itu. Oke.
Nah, baik lagi kan tadi kita awal regulasi untuk memonitoring, menganalisa. Ada isu yang menurut Bapak sudah tahun yang hangat banget sampai saat ini dibicarakan, itu terkait odol. Oke. Nah, ini ada nggak sih Pak implementasi dari penggunaan GPS tracker ini untuk monitoring? Betul, itu kan kita sebetulnya kan sedang mengarah ke pengawasan digital. Jadi kita akan berusaha mengikuti negara-negara lainnya bahwa sekarang itu pengawasan pelanggaran itu nggak harus menggunakan manusia, nggak harus menggunakan petugas di lapangan, karena kan petugas di lapangan itu beresiko ya, jadi antara beresiko ketabrak, beresiko atau apa. Jadi sekarang dan juga nggak efektif karena butuh tenaga manusia yang banyak sekali di jalanan itu ya. Sementara kan wilayah pergerakan angkutan orang dan barang itu kan sangat luas. Nah, jadi kita akan mengarah ke teknologi pengawasan digital. Dan ini akan sangat erat kaitannya dengan GPS tadi. Jadi kalau misalnya nanti pelanggaran apapun termasuk odol tadi, nanti kan sensor untuk berat kendaraan itu kan akan mendetek tuh. Oh, ternyata kendaraan ini lebih dari seharusnya muatannya. Dan otomatis kan akan tercapture nomor polisinya dan juga nanti akan langsung nge-link ke GPS yang terpasang. Karena kan kalau dia berizin ya lagi-lagi ya, kalau dia berizin kan informasinya lengkap di kami. Jadi nanti antara nomor kendaraan dengan ID atau IP dari GPS-nya kan sudah terkoneksi. Dan itu akan sangat membantu sekali untuk mengawasi. Jadi nanti walaupun terkesannya tidak ada petugas, tapi ya kita mendeteksi terus setiap hari dan itu real time. Nah, makanya kita sangat membutuhkan dukungan para provider GPS untuk juga meningkatkan teknologinya supaya bisa inline dengan apa yang kita harapkan terkait pengawasan digital seperti itu. Tapi itu kan sebelumnya sudah ada penggunaan jembatan digital yang online itu ya? Itu memang kurang maksimal atau bagaimana? Ya tadi kalau jembatan yang jembatan timbang online itu kan lebih ke pendataan. Tapi kan untuk memperoleh data kendaraan kan harus masuk ke jembatan itu kan. Nah sekarang sering ada masalah kendaraan itu nggak mau masuk dan ada petugasnya pun kadang ada yang sampai keserempet gitu kan. Itu kan membahayakan ya. Nah kalau nanti ya mau masuk silakan, ya nggak masuk pun juga akan tercatat. Jadi nggak ada lagi tuh alasan dia nggak masuk gitu loh. Nah untuk yang masuk, yang masih tertib ya itu nanti datanya dikumpulkan di jembatan timbang online. Tapi untuk yang tidak masuk, dia akan terekod dengan yang pengawasan digital tadi. Nah malah bagusnya, dulu kalau jembatan timbang kan satu titik ya. Nanti kalau titik lain yang nggak ada jembatan timbangnya lolos dong. Nah sekarang nggak lagi. Nanti yang tidak ada jembatan timbang pun nanti akan dipasang sensor dan pengawas digital tadi. Supaya tidak mengutamakan di jembatan timbang yang hanya 1-2 lokasi aja, tapi akan disebar ke semua lokasi, terutama yang dilalui oleh kendaraan-kendaraan barang seperti itu. Jadi ya betul. Jadi lebih mudah lagi, lebih simpel lagi. Ya. Berarti memang sudah menyediakan transformasi digital. Harus. Cuman tadi kita butuh dukungan provider GPS loh. Karena kalau nggak ada kan nggak nyambung nanti nih kitanya udah mau ke sana, ternyata provider GPS-nya belum inline gitu loh. Gitu, seperti itu. Tadi kan Anda sempat mention bahwa Isigo pun salah satu sudah terintegrasi dengan GPS dari server Kemenhub. Itu bisa dijelaskan untuk skema implementasi, mungkin para pelaku transportasi juga ingin tahu nih, apakah memang hanya Isigo saja atau bagaimana untuk? Oh ya, jadi sebetulnya selain Isigo juga ada beberapa perusahaan lain yang mungkin nanti bisa di-insert. Intinya kita sudah mencoba menghubungi berbagai perusahaan provider. Cuman kan nggak semuanya bisa comply dengan spesifikasi teknis kami gitu ya. Jadi ya kita juga nggak memaksakan ya, kita hanya menerima provider GPS yang comply dengan spesifikasi yang kita persyaratkan. Nah ya mohon maaf, jadi hanya perusahaan-perusahaan inilah yang nantinya akan kami sarankan untuk dipilih oleh para pemilik dari kendaraan angkutan umum tadi, baik angkutan orang maupun angkutan barang. Karena kenapa? Kalau dia memilih yang di luar itu, takutnya kan datanya tidak terintegrasi. Jadi sayang nih kalau misalnya mahal-mahal tapi ternyata nggak connect gitu loh. Makanya dalam setiap kali sosialisasi kami selalu bawa list GPS provider yang sudah terkomunikasi, terkoneksi dengan kami. Nanti tinggal dipilih kan, nanti masyarakat memilih. Mungkin dari sisi harga, mungkin dari sisi fitur-fiturnya. Kan itu bersaing ya, kan sekarang ada yang sistem sewa, ada yang sistem beli, ada yang tambahan fitur macam-macam. Nah saya rasa ini mungkin persaingan sehat ya antara para provider GPS untuk berlomba-lomba nih, gimana caranya tidak mahal tapi fiturnya lengkap. Kan itu ya, karena memang ada persaingan sehat di situ. Tapi yang paling penting adalah mereka harus terkoneksi dengan kami di perhubungan. Kalau enggak ya jangan dipilih dulu lah, pilih aja yang ada di perhubungan ini gitu.
Seperti itu. Kemarin kan kita sempat tahu nih minggu lalu ya untuk acara HubSpace 2024. Betul. Itu kan juga ke Bapak sebagai ketua pelaksana. Nah kemarin juga kita sempat sebagai Isigo pun ada di booth Mitra Darat. Itu kan untuk angkutan penumpang. Betul. Mungkin Bapak bisa jelaskan untuk skema aplikasinya itu seperti apa sih? Ya, jadi Mitra Darat itu sebetulnya impian kami mempunyai namanya Super Apps. Jadi Super Apps itu tidak hanya digunakan oleh satu direktorat aja. Jadi kalau dulu aplikasi itu sendiri-sendiri. Direktorat angkutan sendiri, direktorat lalu lintas sendiri, direktorat prasarana dan sarana sendiri, semua sendiri. Akhirnya kan nggak connect. Nah, dengan adanya Mitra Darat ini, itu akan mengkonekkan semua aplikasi yang ada di Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Salah satunya GPS integrator tadi. Ya yang bisa mendetek seluruh GPS yang ada di kendaraan-kendaraan yang izinnya kami keluarkan. Dan satu itu tadi Isigo kan. Isigo pun ada di situ, makanya tergabung di Mitra Darat kan sudah ada dalam list di Mitra Darat tersebut yang sudah terintegrasi sehingga datanya bisa ditarik oleh Mitra Darat. Seperti itulah Super Apps. Dan ke depan akan dikembangkan terus fitur-fiturnya gitu. Tapi sisi teknologi IoT-nya yang digunakan memang hanya GPS tracker saja Pak? Atau ada yang teknologi lain? Kedepannya malah kita akan menentukan artificial intelligence loh. Jadi kan kita juga nggak mau ketinggalan ya. Jadi contohnya gini, kayak kalau ada persyaratan foto ya, foto depan kiri kanan belakang. Nanti dari AI-nya itu sendiri yang bantu ngecek gitu loh, apakah foto itu sudah sesuai belum dengan persyaratan, termasuk apakah foto ini asli atau Photoshop. Nah, jadi kita salah satunya mengembangkan fitur itu untuk membantu kami dalam mengawasi persyaratan perizinan. Itu dari sisi perizinan ya. Mungkin dari sisi lain-lainnya mungkin banyak hal ya. Tapi kita kedepannya akan ke arah sana gitu. Oke, kemarin juga sempat kita lihat di dalam busnya pun dipasang sejenis teknologi AI seperti MDVR, nah CCTV, iya, banyak seperti itu. Oke, itu juga lebih mengutamakan ke safety juga. Betul. Dan intinya lebih cepat dan lebih mudah lagi proses pekerjaan kami. Jadi selama ini kita manual ngecek satu-satu dan kadang-kadang kan secara kasat mata kan susah ya bedakan ini foto asli atau enggak gitu. Nah itu dengan bantuan AI akan lebih akurat lagi nanti dan akan lebih cepat lagi. Jadi harapannya proses perizinan pun juga akan lebih cepat dari yang sebelumnya. Oke. Luar biasa. Mudah-mudahan ya tercapai ya impian-impian kita itu. Benar-benar melek digitalisasi. Harus. Oke, pada terakhir yang seru sekali. Untuk kedepannya nih dari sisi Ditjen khususnya untuk angkutan darat atau angkutan barang, kedepannya ingin melakukan hal apa lagi terkait dengan digitalisasi? Oke, jadi untuk digitalisasi kita akan ada namanya untuk pendidikan dan pelatihan, tapi sifatnya online dan menggunakan aplikasi. Ini kenapa pakai itu? Supaya makin banyak pesertanya dan nggak harus ke Jakarta itu atau nggak harus kaminya ke sana. Jadi nanti ada beberapa pendidikan dan pelatihan yang memungkinkan untuk didigitalisasi, nanti akan semua serba online. Nanti dari situ juga sertifikatnya online seperti itu. Dan intinya apa? Supaya lebih banyak pengemudi-pengemudi yang kompeten, tapi lebih cepat. Gitu. Selama ini kan harus fisik ya. Dan selama ini kalau memang ada perlu praktek ya memang harus fisik. Tapi kalau ada yang selain praktek ya kita dilakukan secara online. Itu salah satunya untuk digitalisasi yang akan kita terapkan di angkutan barang maupun angkutan orang seperti itu. Oke, mudah-mudahan tercapai ya. Benar, siap. Berarti memang selain dari si armada, si pengemudinya pun harus diperhatikan. Harus dong, harus. Oke, siap. Wah, terima kasih Bapak. Sama-sama. Semoga untuk angkutan barang khususnya lebih sukses ke depannya. Oke. Mudah-mudahan Isigo juga semakin bagus ya, semakin meningkatkan teknologinya supaya nanti bisa inline dengan apa yang kita ingin cita-citakan. Siap, kita siap kolaborasi terus. Oke, siap. Terima kasih. Terima kasih semua.